Bapak Ibu, Opo Oma, teman-teman, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga kita bersukacita, bersyukur dan sehat oleh karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya Pendeta Marco Yol Kemendong, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Shalom Pancasila Lampung. Dan kita pada saat ini kembali berjumpa di Night Call untuk kita mendengarkan sabdanya, dan tentunya kita juga menjadi pelaku sabdanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Sobat MNC, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Sang Keadilan, kiranya Roh Kudus-Mu tercurahkan dan hidup dalam hati, pikiran, serta diri kami, agar Roh Kudus-Mu menggerakkan diri kami untuk kami mampu mendengarkan sabda-Mu, serta kami mampu melakukannya. Agar kami diingatkan bahwa Engkau tidak senang kepada setiap manusia yang menindas sesamanya, yang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dan Engkau cinta akan keadilan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus bersama dengan persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sobat MNC, bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita pada saat ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 34 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang, negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Sobat MNC, mungkin kita pernah mendengar istilah berbahagia di atas penderitaan orang. Istilah ini ditujukan kepada setiap kita yang nirempati, yang tidak punya simpati kepada orang-orang yang berkesusahan. Malah rasanya orang-orang tersebut mau kita menderita. Sehingga pernyataan berbahagia di atas penderitaan orang lain adalah pernyataan yang sangat keji sebenarnya. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa masih banyak orang yang mau melihat kita menderita. Bahkan banyak orang yang senang atas kesulitan kita. Orang-orang yang tidak berempati atas setiap kesulitan kita. Itu juga yang dialami oleh umat Yehuda ketika mereka ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Ada satu bangsa yang senang akan penderitaan mereka. Yaitu siapa? Sesuai dengan bacaan kita. Bangsa Edom. Kebetulan bangsa Edom ini tetangga dari kerajaan Yehuda. Dan kalau kita melihat dari akarnya, Edom dan Yehuda atau Israel ini masih satu bapa, masih satu nenek moyang. Satu bapa Abraham dan satu bapa Ishak. Akan tetapi mereka terpisah oleh karena Yakub dan Esau. Ketika umat Yehuda menderita, ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia, ketika Yerusalem, ibu kota negara mereka, dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Ketika banyak para janda menangis, para keluarga terpisah, segala harta milik mereka dirampas, para pedagang hancur semuanya. Semua orang Yehuda kehilangan rumah. Bangsa Edom berbahagia atas penderitaan mereka. Bahkan dalam catatan sejarah juga, ada catatan yang menyatakan bahwa bangsa Edom juga yang membantu kerajaan Babilonia untuk menaklukkan kerajaan Yehuda. Artinya bangsa Edom adalah bangsa yang nirempati, bangsa yang senang pada penderitaan umat Yehuda. Bahkan mereka mengambil kesempatan atas penderitaan dialami oleh umat Yehuda. Dan bagi Allah, melalui bacaan kita pada saat ini, Allah tidak senang dengan mereka. Tidak senang dengan orang-orang yang mau berbahagia di atas penderitaan orang. Orang-orang yang nirempati, yang tidak punya simpati atas penderitaan.
Sehingga dikatakan kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas, untuk menyerahkan mereka untuk dibantai. Ini kelihatannya cukup vulgar dan keras. Tetapi sebenarnya ingin menyatakan bahwa Allah tidak senang kepada setiap bangsa atau orang yang menyakiti umatnya, yang melakukan ketidakadilan, yang berbahagia di atas penderitaan orang. Makanya di dalam ayat yang ke-9 dinyatakan, sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang, negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Bahwa Allah akan membuat bangsa Edom, bangsa yang nirempati, yang senang akan penderitaan umatnya, akan menjadi bangsa yang gelap. Kalau kita tahu ter adalah salah satu bahan untuk membuat cat hitam atau membuat aspal. Bahkan dia katakan juga tanahnya menjadi belerang, bahwa semuanya akan gelap. Di dalam ayat 10 juga dikatakan siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Tidak padam dengan apa? Dengan api, dengan asap. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Bahwa di sini ingin menyatakan bangsa Edom akan menjadi bangsa yang gelap, bangsa yang sepi, bangsa yang akan selalu dimakan oleh api. Oleh karena apa? Oleh karena nirempati mereka, ketidakpedulian mereka, oleh karena ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap umat Allah. Sehingga mereka akan dalam tanda kutip menjadi bangsa yang gelap, bangsa yang terus merasakan api, dan menjadi bangsa yang sepi. Memang cukup keras kalau kita melihat dari pernyataan Allah ini. Tetapi sebenarnya ingin mengingatkan kepada baik bangsa Edom dan semua bangsa bahwa Allah berkuasa di atas segala bangsa, dan Allah tidak senang kepada setiap bangsa yang menyakiti umatnya, yang tidak peduli, yang nirempati. Saudara-saudara sekalian, sobat MNC, apa yang menjadi perenungan melalui sabda Tuhan pada saat ini? Sabda Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah berkuasa di atas segala kehidupan kita. Dan sudah pasti Allah tidak senang kepada setiap kita yang nirempati, yang tidak peduli dengan penderitaan sesama. Bahkan tadi dikatakan di awal, yang malah senang atas penderitaan sesama kita, yang melakukan ketidakadilan, yang menyakiti sesama. Allah tidak senang dengan sikap-sikap kita seperti itu. Mungkin dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian, sobat MNC, kita adalah manusia yang dalam tanda kutip kejam, sama seperti bangsa Edom. Kita mau menyakiti sesama kita, mungkin secara verbal, mungkin secara sikap. Apalagi sekarang kita sedang marak namanya bullying, cyberbullying. Kita menyakiti sesama kita melalui komentar di Facebook, di Twitter, di WhatsApp. Kita mengejek sesama kita. Atau bahkan kita juga merendahkan orang lain, memfitnah orang lain. Kita tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Misalnya ada tetangga kita yang kelaparan, atau ada tetangga kita kesulitan, kita merasa acuh tak acuh. Dan di sini ingin mengatakan bahwa Allah tidak senang dengan orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang nirempati, yang menyakiti sesama, yang memfitnah, yang merendahkan sesama. Karena apa? Karena kita manusia ini adalah ciptaan Allah. Allah sudah menciptakan kita. Sehingga Allah rasanya tidak pantas melihat umatnya menderita. Allah sudah menciptakan kita dengan baik adanya. Tetapi malah kita sebagai umat manusia, kita malah merendahkan, nirempati, tidak peduli, bahkan menyakiti sesama kita. Tidak hanya kita sebagai manusia, mungkin kita juga menyakiti, tidak peduli, merusak alam sekitar kita. Allah sudah menciptakan hutan, air, energi, listrik, semuanya. Tetapi bukannya kita gunakan dengan rasa syukur dan sukacita, tetapi malah kita merusaknya. Kita menebang pohon secara sembarangan. Kita tidak peduli dengan kehidupan hewan. Kita merasa bahwa paling superior dibandingkan hewan dan tumbuhan.
Allah tidak senang kepada sikap kita yang tidak peduli, yang acuh tidak acuh, yang menyakiti sesama manusia dan seluruh alam ciptaan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Sobat MNC, Sabda Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita bertobat. Bertobat seperti apa? Mari kita peduli, kita berempati, bersimpati. Kita tidak lagi merendahkan orang lain, tidak lagi menyakiti orang lain, tidak lagi merasa paling tinggi, tidak lagi berbahagia di atas penderitaan sesama kita. Dan kita mau merawat kehidupan. Kehidupan bagi sesama, seluruh alam ciptaan. Karena Allah cinta kepada setiap manusia yang mau melakukan keadilan. Dengan merawat, menjaga, menghormati, berempati kepada sesama, kepada hewan, tumbuhan, air, udara, dan seluruh yang Allah ciptakan. Selamat hidup berempati. Selamat hidup menghormati kepada seluruh ciptaan Allah di tengah-tengah hidup kita. Dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, kuliah, dan seluruh gumul-jom hidup kita. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Sobat MNC, mari kita berdoa. Ya Tuhan pencipta semesta, kami bersyukur sabda-Mu telah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak senang kepada kami semua yang nirempati, yang berbahagia di atas penderitaan orang lain, yang menyakiti baik sesama kami maupun seluruh alam ciptaan. Dan melalui sabda-Mu kami diingatkan untuk mau berempati, menghormati, merawat, menjaga kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, kepada sesama kami dan seluruh alam semesta ini. Jadikanlah kami Tuhan menjadi manusia yang berempati, manusia yang mau merawat kehidupan sesama kami dan seluruh alam ciptaan yang telah Engkau ciptakan di dalam alam semesta ini. Berkatilah untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan menutup hari Minggu ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kiranya Kau memberkati Tuhan dalam istirahat kami, memberkati dalam setiap waktu malam ini, agar ketika kami bangun, kami juga tetap merasakan berkat yang sama yang Kau berikan setiap harinya. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan malam ini dan seluruh hari kami ini ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus bersama dengan persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, Opa Oma, teman-teman semua, Sobat MNC, selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru
tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan. Kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini.